bangun tahu ada trompet namanya Sopuber. Alah iya siapa so? Sama Fadila. Atau orang tanya peti Ustadz Jo? Iya, tepati Ustad. Weh tapi ada dia ini tuh Siapa dia so? yang ini Iya. iya Tepati Ustad. Iya, Bang. iya Ustadz saja. coba kita tanya sama Ti Ustadz. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf saya terlambat ya. Kebetulan lagi padat jalan, kalau sore kan biasa toh. Di iya, Gorontalo mulai padat. Ini lagi rame tadi baca cerita. Iya, Ustad. Lagi Oke, terang. ada Oke, Sudah terang mulai aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat milenial yang ada di rumah. Senang sekali saya Anita Fitri Adiko bisa menemani Anda pada sore hari ini, yaitu dalam program Robusta Ngobrol Bareng Ustaz. Baiklah sobat milenial yang ada di rumah, sore hari ini saya sudah ditemani oleh dua rekan saya nih, yaitu Fadila Ngopi dan Kak Selvia Abdullah. hai Dan juga dengan narasumber kita yaitu Ustadz Nanang Masaudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, agak sedikit sibuk lah hari ini. Ya. Macet nggak kemarin? Macet nggak? Iya, Tadi karena kan itu sempat terlambat. ada Iya. Kejadian-kejadian gitu Ustadz. Oke, mengawali pembicaraan kita pada sore hari ini Ustadz ya, sangat menarik sekali Iya. tema kita pada sore hari Apa ini. topik kita ya? Yaitu tentang adab di setiap fase usia. Wah, jadi wow, lagi menarik cerita sekali. soal usia tadi ternyata ya. Iya, tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang usia nih Ustadz. Saya ingin Kayaknya bertanya nih asik. Ustadz, mengawali obrolan kita boleh dijelaskan dulu hakikat usia pada setiap manusia. Oke, ya jadi selamat sore sobat milenial ya dimanapun berada, dan senang sekali hari ini di warkop kita cukup ramai dengan barista ya. Iya. Ada barista yang newcomer ya, baru kelihatan ya, dan kita dipertemukan dengan satu topik hari ini tentang usia ya. Iya, usia. Ya, jadi kalau bicara usia, memang ini sesuatu yang ada keunikan-keunikan ya. Gitu. Jadi usia ini kan angka, tapi sesungguhnya kan usia ini kan melambangkan sebuah proses perkembangan fisik dan mental manusia kan. Gitu. Nah, dan menariknya membahas usia ini tentu saja berkaitan erat dengan hal-hal yang di dalam Islam itu banyak keterangannya ya, persoalan usia ini ya gitu. Dan seperti kita ya hari ini pasti masing-masing kan punya usia kan. Kayak usianya sekian ya, Fadila usianya sekian, Selvi usianya sekian, dan kita punya usia yang berbeda-beda. Dan tentu saja dengan usia tadi orang bisa membaca ada latar kondisi psikologis tertentu. Usia jelas ya. Orang kalau usianya masih 20-an bisa dilihat secara fisik masih kinclong, orang bilang ya. Masih muda ya. Kalau sudah 40 ke atas sudah reot ya. Itu secara fisik ya. Tapi perkembangan psikologi ini yang bagi saya dan orang-orang tertentu menganggapnya ada keunikan-keunikan. Tapi menjawab pertanyaan tadi dari Selvi ya, apa hakikat di balik usia ini sebenarnya ya? Gitu, saya ingin disampaikan bahwa hakikat daripada usia manusia itu sesungguhnya di dalam pandangan Islam dia adalah sebuah sinyal yang memberikan peringatan kepada manusia tentang perjalanan hidup. Ya, walaupun memang setiap manusia itu kan punya usia yang berbeda-beda. Dan perlu dipahami juga bahwa Islam memandang bahwa usia ini sesuatu yang ada batasnya. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini punya usia never end. Artinya yang tidak ada akhirnya. Semua pasti will be end ya, akan berakhir. Tinggal masalah waktunya kapan, kan? Dan secara khusus kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW ya, Nabi sendiri yang telah memberi keterangan tentang akhir usia kita. Walaupun memang kapan berakhirnya usia kita kan rahasia, ya. Nah, kalau berbicara soal hakikat sebenarnya ada masa yang Rasulullah sudah memberikan satu
warning tentang usia yang akan kita jalani di dunia ini. Ya, seperti dalam sabda beliau, a'maru ummati, usia umatku kata Nabi, ya, ma baina, ada di antara, ya, usia berakhirnya kita ya, ada di antara sittin itu bahasa Arab 60 kan? Ya, ila sabiin, menuju ke 70. Jadi ini adalah fase-fase yang sesungguhnya cukup kritis bagi kehidupan seorang manusia. Kenapa kritis, krusial? Karena harusnya di sini adalah masa penentuan nasib dia di akhirat. Ya, karena biasanya orang belum pusing nasibnya di akhirat kalau dia masih muda kan? Nah, tapi Nabi peringatkan, ya, harusnya di usia krusial inilah manusia sudah bisa menata hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Ini kan usia kalau 60-70 itu masih muda atau sudah tua itu? Sudah tua lah gitu. Sudah tua, iya. Masa sudah tua masih suka masih suka puber ya? Ya, lagi bicara soal puber ya tadi ya? Iya. Ya, kan nggak mungkin, ya. Bertentangan dengan teori psikologi sebenarnya, walau teori psikologi dalam Islam maupun teori dalam psikologi umum ya. Gitu. Dalam Islam pun memandang bahwa orang yang mentalnya secara kejiwaan harusnya di usia 60 itu memiliki puncak kematangan, ya, tidak lagi menyia-nyiakan hidup dia. Semua hidupnya selalu memberi manfaat. Dan khairun nas anfa'uhum linnas, konsep bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang paling banyak memberi manfaat, ya, harusnya ini menjadi kekhawatiran orang-orang yang sudah berada di fase usia yang sudah disebutkan Rasulullah tadi. Jadi hakikat usia kalau kita ingin memahaminya jauh lebih dalam, ya, tentu saja Al-Quran banyak memberikan tentang masalah usia ini ya. Jadi kalaupun kita coba mau bagi sebenarnya bahwa usia kita itu ya mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia itu sebenarnya ada fase-fasenya sebagaimana kita bicarakan ini ya, topik ya tentang fase usia ini ya. Dan soal adab nanti kita bahas berikutnya lah ya. Gimana nih, ada yang mau tanya lagi ke Sylvia? Tadi kan lagi bicara. Iya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, mengapa setiap makhluk memiliki jatah usia yang berbeda-beda? Apakah hikmah yang bisa dijelaskan dari perbedaan usia ini? Iya, jadi kalau soal perbedaan usia bahkan tidak hanya manusia sekarang. Bahkan Allah yang maha kuasa atas segala perjalanan waktu ini, yang maha menguasai waktu kan adalah Allah. Ya, dan waktu itu adalah modal yang Allah beri gratis kepada manusia kan. Modal ya. Ya. Di hidup ini kan kita butuh modal. Tidak hanya uang itu yang berbentuk modal, tapi juga waktu. Apalah artinya orang diberi modal uang miliaran rupiah, tapi modal waktunya sedikit. Kan jadi tidak punya kesempatan ya untuk memanfaatkan uang itu kan, gitu. Sehingga ini juga masih menyinggung soal tadi hakikat usia itu adalah modal dari Allah. Nah, kenapa beda-beda gitu ya? Kalau ini modal, kenapa justru kita dibuat berbeda dalam menikmati jatah waktu untuk kita jalan di dunia ini? Bahkan kita umatnya Rasulullah kenapa hanya sampai sebatas berapa tadi? 60-70-an ya? Gitu. Kalaupun ada yang tembus, ada yang bisa melampaui itu ya, biasanya kita sering istilahkan bonus ya. Kita dapat bonus hidup ya, bonus usia ya. Juga itu. Jadi kalau orang udah dapat bonus harusnya lebih banyak bersyukur ya. Ya, dan salah satu standar syukur itu dia tetap mempertahankan iman dan Islam. Itu yang paling penting ya. Orang yang ketika dia menembus ya batas waktu usia dia di dunia, batas waktu usia pada umumnya ya, rata-rata ya. Gitu. Dia masih hidup di usia 80, 90. Wow, itu luar biasa kan? Gitu. Nah, harusnya dia berupaya untuk tetap mempertahankan iman dan Islam. Kalau ini berhasil dia pertahankan, maka curahan rahmat Allah tidak berhenti pada dia. Ya, dengan tetap menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim sesuai kemampuan dia. Karena pasti orang seperti ini kan masih ada uzur. Pasti sudah uzur ya, udah tua kan? Gitu mah, batas kemampuan dia saja. Ya, kewajiban yang bisa dia jalankan. Nah, curahan rahmat Allah itu akan begitu banyak mengalir kepada orang seperti ini. Nah, kita saja ya berbicara soal perbedaan jatah waktu ini, dengan umat terdahulu saja kita jauh sekali rentang perbedaan kita. Ya, coba bayangkan rentang perbedaan waktu kita hanya bisa sampai 60-70. Umat terdahulu masih ingat ya bagaimana bacaan kisah-kisah tentang
Nabi Adam. para nabi ya, Nabi Adam juga apalagi ya. Nabi Adam ribuan tahun kan? Iya. Umatnya juga demikian, ya. Begitu juga Musa, di bawahnya lagi ada Nabi Nuh Nabi Nuh. yang kita dapat bisa mengakses dalam kisah-kisah para nabi ya. Bagaimana Nabi Nuh itu bisa mencapai usia lebih dari 800 tahun, 850 tahun malah ya. Masya Allah sekali. Ada versi yang mengatakan bisa 1000 tahun ya. Demikian juga umatnya. Ada salah satu hamba Allah dari kalangan Bani Israel yang diberi jatah usia 500 tahun loh ya. 500 tahun ya. Luar biasa. Ashabul Kahfi masih ingat ya? Bagaimana mereka ditidurkan selama 300 300 tahun. tahun ya. Coba bayangkan bicara ratus, 3 digit loh angka. Bahkan ada yang 4 digit. Ya. So, apa hikmahnya? Kenapa Allah memberikan jatah yang berbeda-beda? Bahkan kita saja di antara kita berempat ini, mungkin jatah kita berbeda. Mungkin ada yang besok udah mau meninggal ya. Ya saya belakangan aja lah, nggak apa-apa yang kalian yang duluan aja ya. Atau saya belakangan, kalian duluan aja. Oh sama aja. Yang muda nanti ke belakang. Jangan ngomongin soal muda loh. Karena apa? Jatah waktu tidak ditentukan oleh usiamu muda atau tua gitu. Dia semua sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya ya jatah waktu itu tentunya ada hikmah di balik itu ya. Ada yang memang di usia muda ya, dia langsung dipanggil oleh Allah ya. Usia kamu hanya sampai 20-an loh. Ya. Bahkan ada yang masih kuliah udah selesai ya, menyelesaikan misi kehidupan. Ya, udah selesai sampai 20-an ya, 24. Ya, bahkan ada yang sudah selesai skripsinya, nggak sempat Bahkan juga Ustadz ada yang baru lahir terus meninggal juga. Itu apalagi itu ada, ya, bermacam-macam lah gitu ya. Yang jelas ini saya melihat memang ada rahasia Allah di balik itu ya. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam azali antara kita dengan Allah. Karena jauh sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya kita sudah membuat perjanjian dengan Allah ya di alam azali. Sudah terikat sebuah muahadah ya, muahadah tentang siapa Tuhan kita. Ya, tentang jatah waktu yang memang sudah Allah berikan. Tapi kan Allah menghijab semua itu. Allah menutupi semua itu dengan hijab. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa mengetahui berapa lama sebenarnya yang sudah dijatah ke dia ya. Gitu. Dan sesungguhnya perbedaan usia ini ya yang jelas kita semuanya pasti akan dalam kondisi selalu bersiap-siap melakukan amal terbaik. Insya Allah. Ya, amal terbaik. Coba renungkan ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang menciptakan maut dan hayat dan kehidupan. Kehidupan itu berarti menjalani usia kan? Iya. Apa maksudnya itu? Ya, di sini kan bisa kita urai juga sebenarnya pada al-hayat itu. Tadi pertanyaan Selvi ya, berbeda-beda itu kenapa? Tujuannya salah satu hikmah yang begitu jelas dalam Al-Qur'an adalah linabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di antara kalian ahsanu amalan yang memiliki amalan terbaik ya gitu. Jadi terbaik dan terbanyak, wah itu luar biasa ya gitu. Sudah banyak itu sudah terbaik itu ya, dan paling berkualitas. Coba bayangkan ya, dari pertanyaan Selvi tadi, saya ingin mengajak kepada semua sobat milenial, coba bayangkan kalau usia kita ditentukan sama di semua di seluruh dunia ini ya gitu. Misalnya semuanya dapat jatah waktu hidup 60 tahun ya, kata-kata gitu ya. Kata-kata. Ya. Atau ya walaupun 40-60 lah gitu ya. Orang pasti karena sudah tahu dia mau menyelesaikan jatah usianya sampai 60, apa yang terjadi? Maka dia akan manfaatkan 50 tahunnya bersenang-senang. Ya. Semua orang akan begitu, maka semua orang pasti akan masuk surga kan? Ya. Karena sudah tahu kapan meninggal, maka di 1 tahun terakhir dia bertobat, ya kan? Sudah tahu sudah mau 60, ya udah selesai. Nah, itu kan hikmahnya kan sebenarnya, ya. Jadi kenapa berbeda-beda? Ya cukup jelas dalam Al-Qur'an memang ayyukum ahsanu amalan. Ya supaya masing-masing orang ya menganggap hidupnya itu tidak panjang. Ya, selalu dia menganggap hakikatnya kita ini hidup di dunia ini cukup anggap saja perjalanan kita hanya 3 hari. Yang pertama
itu adalah kemarin, sudah selesai, jatahnya sudah selesai kemarin, walaupun sudah puluhan tahun terjadi, tapi itu hanya dianggap adalah perjalanan waktu sehari. Yang kedua adalah hari ini, yang sedang kita jalani, dan mari kita lakukan yang terbaik, karena kita belum tahu besok masih ada atau tidak. Dan yang ketiga, belum jelas akan datang atau tidak, yaitu esok. Nah, jadi hanya 3 hari perjalanan usia kita. Ya, jangan menganggap usia kita ini 40, masih mau sampai 30, masih mau sampai 40, saya masih mau sampai 50, belum tentu. Jadi prinsipnya ya, kalau orang beriman senantiasa meletakkan ya meletakkan keyakinannya bahwa pada hakikatnya kehidupan di dunia, perjalanan usia di dunia ini hanya 3 hari saja. Ini filosofis lah ya. Ya, ini ada makna filosofisnya ya gitu. Jadi seperti itu ya, selfie ya. Iya, Soal Ustadz. kenapa beda-beda ya, jangan heran. Beda-beda kalau sama, apa artinya hidup kalau semuanya sama ya gitu. Ya, Ustadz, topik kita kan pada hari ini berbicara Iya. soal fase usia pada manusia nih Ustadz. Lalu apakah ada keadaan yang berbeda di setiap fase manusia? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya pastilah ya gitu. Coba bayangkan ya, kalau tidak ada situasi yang berbeda keadaan mentalnya di setiap usia. Misalnya dari dia lahir masih minum ASI, terus 40 tahun masih ngasih juga, aneh kan? Gitu. Itu baru satu contoh loh ya, baru satu contoh. Ternyata begitu luas ilmu tentang masalah psikologi Islam. Jadi ya, memang orientasi kita akan dibuat berbeda-beda di setiap fase. Ya, apalagi di fase soal tadi yang menyinggung soal pubertas tadi ya. Puber. Ya, ada teman yang sudah puber, perhatikan ya gelagatnya. Yang tadinya belum suka lawan jenis, ya sudah sering-sering suka cari perhatian. Itu kalau cewek, kalau puber ya. Kalau curi perhatian, kalau cowoknya kalau udah puber curi-curi Pandangan. curi-curi pandang. Nah, ini kan aspek dorongan psikologis ketika usianya berkembang pada usia tertentu. Gitu ya. Jadi Islam pun mengakui ya bahwa memang ada kondisi psikologis yang cukup unik pada usia-usia fase tertentu. Ya, contoh ya, di usia 15, di antara itulah ya, 15 ya. Ada sesuatu yang cukup unik ya bagi kalangan perempuan, di mana perempuan di usia ini akan mengalami fase menstruasi secara fisik, dan setelah itu akan mengalami banyak perubahan psikologis ya. Di usia yang unik juga 15 sama ya. Para ulama membagi usia anak-anak itu hanya sampai di usia 15. Cukup unik loh ini ya. Kalau 0 tahun kan tidak ada yang unik ya. Semuanya sama ya gitu. Jadi kalau laki-laki ketika dia mimpi basah, maka akan terjadi banyak perubahan-perubahan psikologis juga di situ seperti yang kita sebut tadi. Ya, baik secara fisik maupun psikis, ada keadaan tertentu yang akan dialami oleh seorang anak manusia sesuai dengan perjalanan usia yang sedang dia masuki itu. Ya, belum lagi berbicara soal keunikan pada fase-fase kehidupan di dewasa itu. Ya, itu ada macam-macam lah. Akan kita kenali ya seseorang itu dari karakternya dengan usianya. Ya, kadang-kadang saja ada orang yang perkembangan psikisnya jauh lebih cepat dari perjalanan usianya baru 20, tapi kedewasaannya sudah seperti orang 40. Ini kasuistik. Iya. Kasuistik. Seperti kasus pada orang yang sudah 50 tahun, tapi perkembangan usianya mentok di usia anak-anak. Pernah lihat orang beruban tapi perilakunya anak-anak? Iya. Iya. Atau ada yang memang kondisi yang lebih parah, Down syndrome. Down syndrome itu ya fisik dan psikis mengalami kelainan. Tahan dulu nih Ustaz. Oke, makin menarik aja. Kita akan melanjutkan perbincangannya ya. ngobrolan kita pada sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Robusta. Ngobrol Bareng Ustadz.
Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, my bio. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sangat menarik. Topik kita hari ini adalah hidayah datang atau dijemput ya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Jadi bahwa hidayah itu adalah sebuah panduan. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Alladzi khalaqal maut, ya, alladzi yang menciptakan, khalaqa yang menciptakan maut wal hayat. Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, Rajab menanam, Sya'ban kita menyiram, dan Ramadan kita panen. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Qayyid suyudaka bil hibalil wafiqat. Ilmu itu laksana binatang buruan. Tulisan itu adalah ikat, maka ikatlah binatang buruan itu dengan ikatan yang kuat. Siapa yang mencela Nabi dalam bentuk apapun, dalam bentuk karikatur kah, atau dalam bentuk perkataan kah, atau dalam bentuk sikap kah, kalau itu bentuknya adalah menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah prinsip dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. Sobat milenial, jangan lupa nonton Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Setiap Rabu dan Jumat, 4:30 sore, hanya di Mimosa TV. Terima kasih bagi sobat milenial yang masih stay bersama kami, tentunya di Robusta, ngobrol Ngobrol bareng bareng Ustadz. Makin menarik nih Ustadz, pembahasan kita bisa dilanjutkan tentang perbedaan Perbedaan di fase setiap fase Iya, usia. menarik kalau saya menjelaskan soal ini. Saya suka ya penjelasan mengenai fase-fase ini ya. Dan saya mendapatkan banyak sumber-sumber terkait dengan penjelasan tentang perjalanan usia manusia ini. Ya, sehingga orang kalau lebih paham perjalanan usianya, dia akan lebih berkonsentrasi pada kemana dia harus mengorientasikan ketika dia berada di usia ini. Ya, dia akan lebih berhati-hati dengan segala macam bentuk godaan yang mudah menjerumuskan dia pada fase-fase usia seperti itu. Ya, seperti contoh misalnya Rasulullah itu pernah mengatakan Allah tidak akan pandang wajah orang di hari kiamat. Ya, Allah tidak akan pernah melihat wajah dia. Artinya apa? Memang Allah benci. Salah satu golongan yang Nabi katakan itu adalah orang tua yang suka berzina. Harusnya kan orang tua udah bau tanah kan? Harus lebih banyak melakukan hal-hal yang memperbaiki kehidupan dia di akhirat, di alam barzah. Ya, bukan berarti ini membolehkan orang usia muda boleh berzina, tidak. Tapi Nabi itu mencela, begitu melaknat, bahkan sampai mengatakan Allah tidak akan melihat wajah orang-orang seperti itu. Salah satu di antara 3 yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang sudah masuk pada usia tua, tapi masih suka ya dengan hal-hal yang bersifat kesenangan syahwat aja. Ya, harusnya sudah tua kan? Udah paham kan tempatnya? Iya, sudah memperbaiki diri. Iya gitu. Masa ini malah mencari kesenangan aja. Nah, soal usia ini memang pada setiap fasenya ya ada keadaan tertentu memang cukup unik juga ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ya, kita bisa mentadabburi ayat itu tentang bagaimana perjalanan usia kita itu ya. Ada pembagian global di situ. Belum pembagian usia. Ya, dalam satu rentang waktu perjalanan hidup manusia itu Allah membagi 3 fase global. Allah katakan di dalam surah Ar-Rum ayat 54,
Allahu, ya, Allah alladzi khalaqakum min dha'fin. Ini fase pertama. Ya, fase pertama. Allah yang khalaqakum menciptakan kalian min dha'fin, dari keadaan lemah. Keadaan lemah itu apa? Usia 0 ya? Kan lemah itu ya? Lihat tangannya tidak bisa bergerak sesuai perintah otak. Yang makan harus disuapin, ya. Buang air harus dicebokin gitu ya. Macam-macam, jalan harus dituntun ya. Lemah gitu. Sampai bahkan lemah fisik maupun lemah otak gitu. Ya, secara mental juga masih lemah. Min dha'fin, Allah katakan ini luar biasa ya. Al-Qur'an itu adalah satu kitab sumber yang menjelaskan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan aspek psikologis. Salah satunya ayat ini, Ar-Rum ayat 54. Kemudian di fase kedua Allah sebutkan ya, thumma ja'ala ba'dahu min dha'fin quwwatan. Kemudian setelah keadaan lemah itu Allah ciptakan masa fase usia yang penuh dengan kekuatan. Apa itu kekuatan? Ya, tadi setelah dia masuk masa muda. Dari anak-anak menjadi muda sampai dia dewasa. Ya. Kemudian di fase ketiga secara global Allah sebutkan yang ketiga itu adalah ya, summa ja'ala ba'dahu min quwwah ya, dha'fan wa shayban. Ya. Setelah masa kuat itu, masa-masa muda itu, maka Allah ciptakan satu fase penutup ya, yaitu masa lemah. Ada masa lemah itu apa? Dia jadi lemah lagi. Dia menjadi tua. Ya, wasoiba. Soiba itu berubah. Itu mungkin itu yang dimaksud dengan setelah 70 ya. Ya, setelah 70 kemudian dia dapat bonus. Sesungguhnya para ulama menyebutnya lansia itu. Lanjut usia. Sebenarnya usianya hanya sampai 70. Cuma karena dia tembus, lanjut. Usia. Ya, seperti yang Ustadz bilang tadi, bonus. Iya, bonus ya gitu. Nah, dalam 3 fase global ini kita masih bisa melihat lagi perkembangan-perkembangan di dalamnya ya. Gitu. Ada keunikan-keunikan tersendiri di dalam. Contoh misalnya kalau tadi di usia muda sudah ada keunikannya, ya masa pubertas tadi ya. Gitu. Di usia bagian tengah itu ya, yang disebutkan dalam surah Ar-Rum itu ada satu keunikan yang luar biasa juga. Di usia ini yang tadinya orientasinya hedonis, saya belum jelaskan tadi hedonisme tadi ya. Usia anak-anak itu dia punya orientasi yang kuat terhadap hedonisme. Apa itu hedonisme? Kita sering mendengar kata hedonisme, tapi tidak secara detail ya. Bagaimana kita menyelami makna itu? Jadi hedonisme itu adalah keadaan mental seseorang yang terlalu terikat dengan kesenangan. Pokoknya mau serba senang, tidak mau terikat oleh aturan, bebas. Ya, coba lihat anak-anak. Anak-anak itu adalah usia yang paling hedonis. Anak-anak mau diatur? Enggak mau gitu, mau senang. Kalau dia lapar, makanannya harus ada. Betul nggak? Kalau dia haus, asinya harus sudah siap. Kalau tidak dia nangis. Itulah orang hedonis. Tidak mau diatur, ya. Pokoknya dia kalau lapar ya makan, kalau dia ngantuk ya tidur. Kalau kita kan ngantuk, kalau jam kuliah tidak boleh tidur ya? Ya ada aturan. Nah, jadi keunikan di fase itu. Dan orientasi kedua, ini masuk pada usia fase muda. Di usia muda ini, di usia fase pertengahan ini, kekuatan ini, ada remaja, ya biasa dikenal dalam psikologi umum ya. Ada remaja, ada masa muda, ada masa dewasa sampai tua gitu ya. Jadi sesungguhnya dari 0 sampai 15 itu fase pertama. Kemudian dari 15 sampai dia 60 itu sebenarnya fase yang kedua. Di situ ada keunikannya. Dan salah satu keunikan khususnya ya, Imam Syafi'i bahkan juga pernah menjelaskan menguraikan usia itu, yaitu usia 40. Hati-hati dengan usia 40 ya. Usia 40 jadi semacam potret yang permanen tentang orang itu ya. Kalau dia memang orientasinya terjebak pada kesenangan dunia, maka ya bisa jadi dia akan terus terjebak pada kesenangan dunia saja. Tapi dia mampu mengendalikan orientasinya pada kehidupan ukhrawi, insya Allah ya itu akan menjadi potret akhir kehidupan dia. Hati-hati ya. Yang sudah 39 warning loh ya. Berhenti jo bagate, ya berhenti jo bahugel, ya, berhenti jo semua yang perkara-perkara buruk ya. Karena 39 itu warning. 40 itu unik sekali. Ya, terjadi perubahan drastis, ya, terjadi kematangan yang begitu
berada pada tingkat kematangan puncak, sehingga itu para nabi selalu diangkat pada usia 40 karena itu penentu kematangan emosinya gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini penjelasan Islam soal fase-fase usia kita ya. Gitu. Nah itu barangkali penjelasan saya ya. Kalau ini nih Ustadz, pada fase usia anak-anak tidak ada konsekuensi melaksanakan syariat. Nah, bagaimana dengan adab? Apakah anak-anak perlu diajarkan tentang adab? Oh, soal adab ya. Betul ya. Tadi saya terlupa untuk menjelaskan bahwa di usia anak-anak itu ya tadi sudah saya sebutkan tidak mengenal aturan. Bukan hanya aturan orang tuanya, bahkan aturan agama pun tidak dipakai. Anak-anak bisa diatur dengan syariat sholat? Nggak bisa. Ya. Syariat apapun tidak bisa dilaksanakan oleh seorang anak. Ya. Walaupun kalau mereka tetap sholat, Ustadz gimana? Mereka tetap puasa, padahal kan mereka bebas, tidak terkena, tidak terikat oleh syariat. Nah, maka kebaikannya menjadi pahalanya orang tuanya, karena karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Ya, orang tua cari nafkah, yang makan anaknya. Anaknya tumbuh dari apa yang dicari oleh orang tua, yang diusahakan orang tua. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita punya andil pada dirinya, maka kita juga dapat bagian pahala. Ini seringkali kita suka meremehkan ya perkara ini ya, bahwa amal jariah itu tidak hanya pada barang-barang yang tidak bergerak, tapi juga kepada manusia. Saya kalau misalnya sebentar mau traktir kalian bertiga makan yang bergizi, ya mungkin kalian lapar ya, ya begitu ya. Andai saja ya, supaya kita paham bahwa amal jariah itu juga sebenarnya bisa seperti ini, mentraktir orang gitu ya. Tiba-tiba saya makan apa saja biar sampai kuat kalian. Sudah, akhirnya laparnya hilang, saya dapat pahala dan pahala saya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kalian sholat maghrib sebentar, saya juga dapat pahala. Karena dengan kekuatan yang ada pada tubuh kalian, kalian bisa sholat. Ya, kalau kalian sholat malam, sampai apa yang kalian makan itu habis dari darah dan daging kalian. Ya, maka saya selama itu pula kita akan dapat pahala. Apalagi kalau yang tumbuh dari makanan yang kita cari itu adalah anak kita sendiri. Itu luar biasa itu, ya. Dan ini sesuatu yang sungguh memberikan satu pencerahan buat kita ya tentang masalah usia ini. Ya, saya pikir ya ini penjelasan terkait dengan usia anak-anak bahwa syariat tidak, tapi yang penting diajarkan kepada anak-anak itu adalah masalah adab. Adab itu kan dalam bahasa kita sopan santun ya. Kalau adab kan bahasa Arab ya. Ya, sopan santun. Ya, diajarkan sih tidak, tapi langsung dilatih. Karena anak-anak kalau ajar kan berarti harus berteori kan. Kan mereka malas pakai teori kan. Ketiduran nanti mereka kalau dijelaskan penjelasan-penjelasan yang terlalu teoritik. Anak-anak itu langsung selain diarahkan harus ditunjukkan teladan. Itu biar mereka meniru, karena anak-anak itu adalah usia di mana sifat mereka meniru itu sangat kental. Merekam tidak terlalu menonjol, tapi meniru. Coba lihat, anak-anak suka meniru apa yang baru dia lihat. Sekarang tentang aplikasi TikTok banyak sekali. Kasihan ya. Bahkan pernah kejadian di Gorontalo, usia SD itu meniru sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka meniru perkelahian di atas ring MMA. Tahu MMA? Smackdown ya? Dan itu dipraktekkan di sekolah mereka. Ya, dan tidak ada guru yang lihat. Dan akhirnya anak yang menjadi korban bully ya karena mereka mempraktekkan Smackdown itu badannya dijatuhkan ke perutnya. Meninggal dunia. Ya, gitu. Dan itu suka meniru anak-anak ya. Jadi sebaiknya mengajarkan adab tidak dalam metode teoritik, tapi dalam bentuk mengarahkan mereka supaya bisa meniru. Wah, begitu ya. Terus Ustadz, pada fase usia pertengahan ada hal cukup unik, yaitu Allah menganugerahi kita kekuatan. Apakah masih ada lagi keunikan lainnya dari fase kedua dari usia manusia, Ustadz? Ya, jadi di usia tengah tadi itu kan kekuatan ya. Ya, masa-masa di mana Allah menganugerahkan kekuatan. Di situ ada usia remaja, itu keunikan pertama tadi, ya soal masa pubertas. Ya, kemudian ada keunikan kedua, yaitu puncak kematangan emosi ya. Ada yang ketiga kalau saya ingin coba tambahkan, orientasi. Orientasi. Orang yang ada di usia bagian tengah ini
punya orientasi kehidupan yang lebih kental hablum minan nas. Ketika dia masa kecil, dia bukan menjalin hubungan minan nas antar manusia, tapi lebih suka menjalin hubungannya dengan dirinya sendiri. Saya ingin menyebutnya sebagai hablum minan nafsi. Jadi dia nafsi-nafsi, tidak pernah pusing dengan urusan orang lain. Ibunya lapar, dia nggak pusing, harus dia kenyang. Bapaknya pontang-panting cari nafkah, masa bodoh dia. Betul tidak? Anak-anak kan tidak ada yang peduli dengan orang tuanya mau jadi apa kan? Saja Bahkan orang tua seringkali berbohong ya, ketika dia mau memberi makan kepada anaknya. Sudah, ibu sudah makan, kamu makan aja. Dia nggak peduli walaupun dia tahu ibunya lapar kan? Ya sudah, dia sikat aja makanannya. Ya, gitu, susah ya. Jarang-jarang ada anak-anak yang mampu memahami situasi orang lain. Dia hanya bisa memahami situasinya sendiri. Sehingga orientasi ini saya anggap sebagai hablum minan nafsi dia. Dia belum berkembang secara sosial. Keunikan itu yang ditanyakan tadi, di fase usia pertengahan itu, dia punya perkembangan mental yang luar biasa. Dia semakin menyadari kebutuhan orang lain bagi dirinya. Menyadari kebutuhan orang lain. Iya, dia ada kebutuhan terhadap orang lain. Sehingga disinilah teori Homo sapiens kalau nggak salah ya. Saya tidak terlalu menguasai ilmu itu. Ya, jadi kita ini adalah manusia sosial. Nah, kesadaran itu makin kental di usia pertengahan. Coba lihat, di usia ini orang suka menikah. Iya. Kebanyakan. Iya. Mana ada anak kecil sudah suka nikah? Gak ada kan? Ini adalah bagian indikasi daripada orientasi dia membutuhkan orang lain. Dia suka berorganisasi. Mahasiswa suka berorganisasi kan? Iya. Suka berkumpul kan? Iya. Suka ngerumpi kan? Nah, ini adalah bagian daripada orientasi perkembangan sosial. Dan ini Islam pun mengakui ini. Hablum minan nas. Dari hablum minan nafs, dia harus tinggalkan itu, kemudian dia menuju kepada fase orientasi yang kedua, yaitu hablum minan nas. Dan ini akan melemah ya seiring dengan perjalanan usia. Kalau dia sudah tua, dia nggak pusing lagi. Karena dia kembali kepada anak-anak gitu ya. Gitu. Harusnya tidak kembali lagi ke hedonisme ya. Tapi harusnya dia lebih berkembang, berfokus kepada hablum minallah. Sehingga jadi lengkap kalau dia bisa sampai pada usia puncaknya. Hablum minan nas sudah, kemudian ditutup dengan hablum minallah. Ya. Oke, baiklah. Ya. Setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Robusta, ngobrol bareng Ustaz. Kak, aku emang pacaran, tapi pacaranku syar'i kok. Aku nggak pernah macem-macem. Nggak ada pacaran yang syar'i, Ratih. Aku belum siap. Kamu juga nggak pernah kelihatan nyiapin apa-apa. Kan abang kecean. Jangan Ratih pacaran. Enggak. Kalau kamu terusin hubungan kalian, itu bukan cinta namanya. Pemirsa Mimosa TV, berjumpa lagi dengan saya Sinta Istiani dan bersama saya Fandi Wahab. Dan saya Cynthia Muniaga dalam program Advertorial News. Dan seperti biasa pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beragam informasi untuk Anda. Inilah Advertorial News selengkapnya. Pengalokasian dana kelurahan dari dana alokasi umum tambahan tahun 2019 untuk Kota Gorontalo sebesar 18,5 miliar rupiah. Gelar temu pemuda bertujuan untuk membina dan mengembangkan generasi muda di Kota Gorontalo. Peninjauan pekerjaan fisik dana kelurahan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Rian Fakrisan Kono Bekom. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan peran generasi milenial untuk memajukan daerah serta mensinergikan ide dan pendapat. Advertorial News hanya di Mimosa TV. من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل إنها أبواب مصر. لقد كان موسى من بني إسرائيل. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Nabi Adam kemudian mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan. Di
tidak akan sakit dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan Kisah tempatnya Nabi setiap sangat hari jam 6 pagi dan jam 2 siang hanya di Mimosa TV. Terima kasih buat sobat milenial yang masih stay bersama kami. Ya, gimana nih Kak Fadila, masih ada pertanyaan lagi nggak? Iya ada nih Ustadz. Nah, pada usia berapakah nih seseorang harus segera memfokuskan dirinya menata hablum minallah seperti itu? Oke, tadi kita kan baru sentil soal usia pertengahan. Iya. Ya, hablum minan nas. Ya, tepat di segmen kita yang terakhir ya. Iya. Kita bahas fase Hablum minallah. fase kehidupan terakhir juga ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak penjelasan para ulama ya, harusnya manusia itu kalau bisa lebih cepat dia fokus pada hablum minallah harusnya di usia 40 ya, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau sudah masuk usia 60 ya. Bukan berarti tidak ada hablum minallah ya di usia muda ya, enggak. Tapi sebenarnya pada usia muda itu kan orientasinya kan masih ada sisa-sisa anak-anak ya, masih suka nongkrong, masih suka gaming ya, masih suka macam-macam lah gitu ya, anak-anak ya, anak-anak muda ya, gitu ya. Sehingga kalau mereka tidak diarahkan dari kecil, mempersiapkan, orang tua tidak mempersiapkan mereka memasuki fase pubertas dalam bahasa psikologi umum ya. Ya, kalau bahasa psikologi dalam Islam yaitu fase usia hablum minan nas. Sudah mulai cari curi-curi pandang. Ya, sudah mulai cari-cari perhatian. Orang tua kalau tidak mempersiapkan dari sejak fase pertama, bahayanya dia akan terjerumus. Ya. Akan salah memilih teman. Tidak ada semacam tidak ada semacam kriteria yang dia pahami. Bagaimana harusnya dia milih teman? Karena tidak ada kriteria, sembarang aja dia. Ya, akhirnya salah pilih teman yang narkobaan ya. Salah pilih teman yang suka suka ngegeng ya. Ya, geng itu bisa sekarang, bahkan geng yang negatif itu kan geng-geng yang suka bikin kacau kan? Ya, ada geng misalnya sesuai merek HP misalnya ya, geng Samsung Gear ya. Ada yang karena ngegeng sesuai idola Korea mereka ya. Gitu. Nah, ya geng K-pop gitu ya. Gitu. Itu adalah indikasi daripada orientasi hablum minan nas. Suka cari teman itu, berkumpul ya. Gitu. Dan karena ini tidak diarahkan, akhirnya apa? Melemah dia. Dia tidak siap menghadapi situasi 40-an tahun, situasi 60 tahun. Karena tidak terekam, tidak ada di dalam rekaman otaknya, tidak terekam baik dari literatur, jarang dia baca, baik dari objek untuk dia tiru, orang tuanya tidak pernah menunjukkan. Kan bahaya itu. Ya, oleh karena itu usia 40 dan 60 ini masih tetap ada hubungannya dengan fase-fase sebelumnya gitu. Oleh karena itu harus ada masa persiapan. Ya, prepare gitu. Nah, saya sudah pernah bilang kan, if you fail to prepare, you prepare to fail. Ya, ini bahasa Suwawa. Jika kamu gagal mempersiapkan diri kamu, itu sama saja kamu sedang mempersiapkan kegagalan kamu sendiri. Tapi kalau kamu mempersiapkan diri kamu sedang mempersiapkan keberhasilan. Jadi usia 40, 60 itu sebenarnya cocok sebenarnya ya. Jadi usia 40. Ya, 40. 60 tidak bisa ditawar-tawar lagi loh ya. Nggak bisa tawar lagi ya. Iya. Khawatirnya kenapa harus di 40? Jangan sampai dia meninggalnya di usia 41 gitu ya. Belum mempersiapkan dirinya untuk akhirat gitu ya. Gitu. Jadi bukan berarti tidak ada ini. Cuma biasanya persentasenya dibagi. Ya, kalau 40 tahun itu biasanya harus sudah lebih 50-50 atau 60-40. Kalau sudah 60 tahun harusnya sudah 90%. 90%. Itu hablum minallah. 10% itu hablum minallah saja. Oke, gitu ya. Mohon maaf nih Ustadz, sepertinya menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Menarik. Ustadz, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang yang sudah pada fase usia tua, tetapi masih sibuk dengan urusan dunia saja, masih senang karaokean dan lain-lainnya, hal yang buruk seperti itu. Bahkan sampai ada istilah tua-tua keladi seperti itu Ustadz. Dan juga puber berulang. Lalu bagaimana pendapat Ustadz? Wah, asik banget ini. Wah, nantang ini ya pertanyaannya. Alhamdulillah saya belum sampai di usia itu ya.
Iya, tua-tua keladi pernah dengar lagunya sih ya. Lagunya Anggun C. Sasmi ya. Iya. Nanti bisa dengar lagi bagaimana itu orang tua kayak gitu ya. Gitu. Jadi ya tidak jarang sih kita lihat ada orang-orang yang masih senang karaokean gitu ya. Padahal usianya sudah bau bangkai ya. Bahkan ada juga komunitas motor yang pesertanya adalah orang-orang tua di atas 40 tahun. Iya. Wah, itu luar biasa lagi itu ya. Gitu. Tapi kalau kalau dia masih produktif ya dalam hal-hal yang sifatnya positif, saya pikir tidak ada masalah, ya. Tapi kan konotasi orang yang terlalu menggemari karaoke, bukan karaoke itu nggak bagus, itu kan enak, itu bisa meningkatkan hormon hormon kebahagiaan kan? Sebagai hiburan juga. Iya, dan itu bisa menambah hormon kebahagiaan orang bilang ya. Ya, nggak tahu hormon apa namanya, saya lupa gitu ya. Biasanya itu diproduksi banyak kalau kita suka melakukan hal-hal yang sifatnya menghibur ya, melakukan banyak hobi-hobi kita. Nah, cuma kan konotasinya kurang bagus ya, orang tua tapi nyanyi rock gitu ya, seperti usianya masih mau panjang ya. Karena apa? Kalau coba kita beri bandingannya, kita beri komparasinya, kan lebih bagusnya mana? Orang tua kelihatan di masjid atau kelihatan di tempat karaoke? Kelihatan di masjid dong lah ya, itu ya. Tempatkanlah sesuatu itu berdasarkan usia gitu ya. Bukan berarti orang tua nggak bisa lagi ke karaoke gitu ya. Kan ada juga karaoke keluarga yang barangkali lagi penat di rumah, orang tuanya juga sibuk jaga toko seharian gitu ya. Nggak apa-apa dengan anak-anak gitu ya. Ya sekedar apa istilahnya refreshing gitu ya, menyegarkan suasana batin gitu ya. Ya, tapi kalau terlalu menggemari, naudzubillah min dzalik ya. Gitu. Apalagi ya soal puber kedua, ya saya belum dapat keterangan apakah betul ada puber kedua ya. Gitu. Karena ada juga orang yang sudah beruban ya, sudah keriputan, tapi masih masih suka mengejar-ngejar perempuan muda gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan puber kedua ya gitu. Dan wallahu a'lam bishawab, saya belum mendapatkan penjelasan ilmiahnya soal kondisi psikologis orang yang sudah tua mengalami puber kedua ya, seperti anak muda lagi gitu ya. Seperti anak muda lagi, saya belum dapat penjelasan soal itu. Dan sebaiknya dia lebih menyesuaikan diri dengan orientasi hidup pada usia itu ya, lebih banyak berzikir ya, lebih banyak memperbanyak amalan lah. Iya, lebih banyak sholat sebelum dia disolatkan kan? Iya. Kan sudah dekat dia mau disolatkan. Sebaiknya memperbanyak sholat gitu. Ya, dan inilah ya harusnya bagian daripada usia yang harus senantiasa kita waspadai. Karena malaikat maut semakin sering mendatangi dia. Ya, andai kalau dia bisa membayangkan di tempat karaoke itu malaikat maut lagi nengok. Lagi menatap dia dengan wajah marah. Sebentar lagi semua mati nggak masih di sini ya. Jadi lebih sadar diri lah ya. Gitu. Ya, biarkanlah anak cucunya yang menikmati itu. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Bagaimana cara yang efektif mengarahkan kehidupan yang lebih religius di masa tua, Ustaz? Ya, ini yang barangkali menjadi kesimpulan kunci kita ya. Gitu. Semua orang sebaiknya jangan hanya memperhatikan kehidupan religius itu pada usia tua, fokus ya, tapi di semua usia. Gitu. Nah, oleh karena itu di setiap usia, kalau kita berbicara soal adab-adabnya, ya, di masing-masing usia itu, misalnya di anak-anak ya, harusnya lebih banyak memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Gitu. Ya, itu sebenarnya bagian adab yang harus ditanamkan kepada seorang anak misalnya ya. Misalnya adab di usia dewasa harusnya lebih banyak menyayangi anak kecil gitu ya, dan menghargai hak orang yang juga lebih tua dari dia. Di fase usia dia sudah dalam keadaan renta ya, atau sudah tua, bagaimana menata kehidupan religius itu? Tentu saja dia harus menciptakan sebuah bi'ah, lingkungan bagi dia ya, di mana lingkungan yang tadinya dia usia muda ini tidak memberi dampak yang positif terhadap kehidupan religiusnya, tidak bisa ditawar, tinggalkan. Iya, bentuklah bi'ah, lingkungan baru yang bisa lebih memotivasi dia untuk selalu memikirkan kehidupan akhirat. Ini yang pertama, ya. Nah, yang kedua, ya, sebaiknya kalau dia punya mujahadah, ya, dia punya kesungguhan
maka dia jalani setiap waktu-waktu yang lewat di ujung usia itu ya dengan senantiasa menyadari bahwa bekalnya masih sedikit. Beda anak muda yang memikirkan bekalnya masih sedikit dengan orang tua yang memikirkan bekalnya itu masih sedikit. Tentu saja dia akan lebih merasa rugi. Jatahnya tinggal beberapa hari lagi, tapi bekal belum cukup dia kumpulkan. Padahal di dalam Al-Quran jelas, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, ini perintah. Ya, khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu ketahuilah adalah ketakwaan. Kalau kita berbicara takwa, Masya Allah. Ya tidak hanya berbicara soal keimanan, tapi juga berbicara soal bagaimana dia menyebarkan kebaikan sebagai bekal dia kan? Gitu. Nah, oleh karena itu, dua hal ini sangat penting untuk senantiasa diperhatikan oleh orang yang berada di fase usia penghujung. Sebaiknya dia lebih mempertajam orientasi kehidupan ukhrawi. Ada dua sebenarnya yang penting dia tata. Yang pertama adalah bekal tadi ya, bekal takwanya. Yang kedua yang harus dia perhatikan adalah pemahaman dia tentang masalah tauhid. Ya, orang kalau tertinggal soal pemahaman tauhid di usia ini, maka dia akan tertinggal jauh. Ya, dan tangga tauhid itu ada dua. Yang pertama adalah tauhid wajib. Tauhid yang wajib itu ya adalah hal-hal yang tidak boleh tercampur oleh kesyirikan. Jangan sampai udah puluhan tahun beramal tapi amalnya itu hangus hanya gara-gara dia berbuat syirik sekali. Contoh misalnya dia bekerja sama dengan dukun. Itu udah syirik loh. Ya, usia tua udahlah hal-hal yang berbau kesyirikan tinggalkan. Usia sudah seperti itu masih pakai jimat gitu ya. Masih memelihara jin ya, masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat takhayul, udah tinggalkan semuanya. Fokus pada tauhid ya. Tauhid yang pertama itu ya, dia tidak boleh mencampur segala sesuatu dengan kesyirikan. Kalau ini berhasil dia lakukan, maka dia naik ke fase tauhid yang kedua, yaitu tauhid yang mustahab, yang dianjurkan. Ya, apa itu? Tauhid inilah tauhid puncak. Di mana dalam setiap gerak-gerik hidupnya, dia selalu menomorsatukan Allah. Kalau ada urusan dunia nomor 16. Allah nomor 1. Ya, slogannya Allah lagi, dan Allah lagi ya gitu. Allah terus gitu ya. Gitu. Jadi nomor 1 Allah dalam kehidupan orang seperti itu. Jadi dua itu saja. Bekal takwa dan pemahaman tauhidnya. Oke, baiklah. Sebagai penutup obrolan kita pada sore hari ini nih, ada pesan untuk sobat milenial di rumah nggak? Iya, saya hanya ingatkan sobat milenial di rumah ya. Jangan lupa kita berada di pertengahan Sya'ban ya. Mohon maaf, pertengahan Rajab ya. Karena udah nggak sabar ya, pengen ketemu Ramadan, pengen cepat-cepat Sya'ban gitu ya. Jangan lupa ya, kata-kata rindunya jangan hanya terhias di bibir ya. Orang yang betul-betul rindu dengan Ramadan tentu saja adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya dari sekarang. Oleh karena itu, kebetulan topik bahasan kita adalah masalah usia. Anggaplah usia kita terakhir adalah tahun ini. Ya, maka kalau kita menganggap ya fase usia terakhir kita ya Allah tentukan pada tahun ini saja, maka tidak ada Ramadan bagi kita kecuali Ramadan yang akan datang tahun ini. Oleh karena itu serius dan sungguh-sungguhlah mempersiapkan diri di bulan ini, bulan Rajab. Kita semai benih sebanyak-banyaknya dengan sholat, dengan zikir dan bacaan Al-Quran, dan yang paling penting adalah melatih fisik berpuasa. Ayamul Bid bisa dilakukan hari Kamis besok. 3 hari berturut-turut. Insya Allah itu jadi benih kita untuk kita semai di bulan Sya'ban. Kita siram di bulan Sya'ban. Kita akan panen raya pahala yang besar di bulan Ramadan. Amin. Ya, semoga Allah panjangkan usia kita sampai Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Demikian ya. Terima kasih ya. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali. Masya Allah kita amin, insya Allah. Terima kasih ya. Diamalkan juga. Amin. Tidak terasa 1 jam sudah kita menemani sobat milenial yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan Robusta setiap jam 4:30 sore hanya di Mimoza TV. Saya Anita bersama rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.